Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 14 Februari dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Absari dan juga Warta Jemaat dapat dibaca melalui Warta Jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Jemaat Tuhan, mari dengan bangkit berdiri kita bersama-sama kita pujikan pujian PKJ 2 Mulia, mulia namanya. Pertolongan kita berasal dari Tuhan sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu transfigurasi, di mana transfigurasi diartikan perubahan bentuk atau penampakan Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu terakhir di mana kita akan segera memasuki masa raya Paskah. Dan pada minggu ini, minggu transfigurasi ini, kita diajak untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias dalam segala keadaan kita, baik dalam suasana penuh kemuliaan maupun di dalam masa penderitaan. Mari jemaat bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 405, bait yang pertama dan yang ketiga, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asalkan
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab yang menyatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya tak kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 9-11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan PKJ 184 bait. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terangkanlah hati dan pikiran kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran sabda. Kami rindu untuk boleh membaca firman-Mu saat ini. Kami rindu Tuhan kuatkan, supaya boleh melakukan kehendak sabda-Mu yang kami dengarkan saat ini, dan juga firman-Mu yang terus kami dengarkan di sepanjang kehidupan kami. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berjalan di jalan Tuhan. Kami juga ingin bersama-sama belajar tentang Tuhan yang saat ini akan kami temukan di dalam Minggu Transfigurasi, di mana Tuhan sendiri yang menyatakan kemuliaan dan juga penderitaan Tuhan. Berikanlah kami hati yang paham ya Tuhan, supaya boleh mengerti dengan sungguh dan memperjuangkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Markus 9 ayat 2 sampai 9 yang berbunyi demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka
kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan. Hari ini kita masuk dalam minggu transfigurasi yang bertepatan dengan tanggal 14 Februari. 14 Februari hari apakah itu? Ya, tepat ya jawabannya, hari Valentine. Sudah ada yang mendapatkan coklat, bunga, atau mendapatkan angpau? Karena beberapa hari yang lalu Imlek kan ya, tahun baru Cina. Atau ada yang memberi coklat, memberi bunga, memberi angpau atau hadiah yang lain ya. Kita seringkali berpikir bahwa 14 Februari itu identiknya dengan hari kasih sayang, hari Valentine. Kemudian banyak yang menceritakan asal usulnya. Oh, tadinya ceritanya begini, kemudian tanggal 14 diperingati hari Valentine. Oh, ceritanya begini gitu ya. Kita tidak akan membahas asal usulnya, tetapi kita mau berfokus pada 14 Februari hari kasih sayang itu dan yang bertepatan dengan transfigurasi. Sepertinya bertolak belakang ya. Ya, yang satu kasih sayang, yang satu transfigurasi. Orang Kristen tahu bahwa transfigurasi itu adalah Yesus yang berubah penampakannya, wajahnya, rupanya berubah ya. Kemudian apa hubungannya dengan kasih sayang? Nah, ternyata kita bisa melihat justru kasih sayang yang terbesar yang biasanya orang peringati dalam 14 Februari, justru kasih sayang terbesar dan sejati itu kita terima setiap hari. Tidak hanya hari ini tanggal 14 Februari, mungkin ada yang memberikan kado, hadiah atau mendapatkan, tapi kita semua adalah orang-orang yang berbahagia karena mendapatkan hadiah dari Tuhan, yaitu keselamatan ya. Kita tahu bahwa cinta kasih Tuhan begitu luar biasa. Tapi sebelum masuk di dalam kisah keselamatan, karena keselamatan kan kita bayangkannya, oh Yesus lahir Natal, oh Yesus wafat Jumat Agung, oh kemudian Yesus naik ke surga ya, bangkit dulu kemudian naik ke surga gitu ya. Tapi ada peristiwa penting sebelum masuk ke sana yang menandakan begitu besar cinta Tuhan bagi umat manusia, yaitu adalah transfigurasi sendiri, di mana cinta dan kasih Allah itu mewujud di dalam kemuliaan Yesus. Setelah itu Yesus akan masuk dan mengalami penderitaan. Jadi transfigurasi yang bertepatan dengan Valentine itu sangat cocok dengan kita, bahwa kita dapat hadiah yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar tentang Yesus yang berubah rupa, berubah wujudnya di dalam mukanya yang tidak seperti biasanya disaksikan oleh para murid, dan itu menandakan sebentar lagi akan masuk di dalam penderitaan untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia. Dalam bacaan kita Markus 9 ayat 2 dikatakan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi ya, dibuka dengan 6 hari kemudian. Nah, kita kalau mundur sebelumnya, ternyata 6 hari sebelumnya adalah kisah di Kaisarea Filipi, di mana kita menemukan Petrus menyatakan imannya dan mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dengan sungguh dia menyatakan, tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa oh iya, tetapi sebentar lagi dia akan menanggung derita. Ia akan ditolak oleh tua-tua
yang ketiga. Itulah yang mengawali 6 hari sebelumnya, sebelum peristiwa 3 murid itu dibawa ke gunung. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke gunung? Di dalam Alkitab kita banyak sekali menceritakan perjumpaan umat dan Tuhan itu terjadi di atas gunung yang tinggi. Ya, kita membaca ada Musa yang bertemu Tuhan di Gunung Sinai ketika Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa. Kita juga mengerti bahwa kisah Elia bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb setelah perjalanan 40 hari 40 malam. Lalu kenapa Yesus membawa ketiga murid ke atas gunung? Jawabannya adalah Tuhan Yesus sedang mempersiapkan para murid untuk melihat wajah Yesus dalam berbagai rupa. Kalau sebelum-sebelumnya, ya, rupa Yesus, wajah Yesus, penampakan Yesus yang dilihat adalah seperti manusia biasa, yang sama dengan orang-orang, bahkan sama dengan para murid. Tapi Yesus mau mengajak mereka untuk melihat bahwa Yesus dalam rupa yang luar biasa yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan Tuhan Yesus juga mempersiapkan ketika nanti akhirnya para murid akan melihat rupa atau penampakan Yesus yang begitu hancur. Ketika akhirnya Yesus menderita di dalam penyiksaan, akhirnya dibunuh dan disalib. Yesus mempersiapkan para murid. Nah, rupa-rupa Yesus yang berubah-ubah itu kita temukan dalam Transfigurasi di ayat 2, dikatakan bahwa Yesus berubah rupanya, bahkan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada orang yang bisa melantang, mencuci itu atau membuat kain putih itu seputih pakaian Yesus. Berkilat-kilat, sungguh menyilaukan. Dan dikatakan bahwa rupanya Yesus itu tidak seperti sehari-hari yang dilihat. Luar biasa. Dan itu membuat para murid sampai ketakutan melihat apa yang terjadi. Dan itu disaksikan secara langsung oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bertiga sangat-sangat ketakutan, terheran-heran setelah mereka merasakan pengalaman yang luar biasa. Belum selesai, mereka melihat Yesus sedang bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Nah, apa yang terjadi? Kok tiba-tiba Yesus ada dengan Elia dan Musa? Ternyata dua sosok ini kan dua sosok yang penting dalam sejarah kehidupan orang Israel. Musa itu adalah orang yang membawa kebebasan bagi bangsa Israel, sedangkan Elia adalah seorang nabi yang diurapi. Maka para murid tahu betul siapa mereka, seperti apa kisah hidup mereka, dan para murid mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang spesial, bukan orang-orang sembarangan. Sehingga di dalam ketakutan yang luar biasa di ayat 5, Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Jadi secara manusiawi dia sangat senang, sangat bahagia dalam situasi itu, sampai tidak mau hal itu terlewat atau berakhir. Sama seperti kalau hari Valentine kita dapat hadiah, dapat coklat, senang-senang. Kita rasanya hari ini nggak mau berakhir, pengennya hari kasih sayang terus. Nah, bukanlah setiap hari itu adalah hari kasih sayang semestinya yang kita wujudkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Petrus tidak mau peristiwa yang menakjubkan itu berakhir sampai ia mengatakan mau mendirikan kemah, satu tempat yang permanen yang menetap di situ, dan dia merasa bahwa dia akan hidup bersama-sama dengan Yesus yang rupanya itu berubah menakjubkan, bersama dengan Musa dan bersama dengan Elia. Sebagai seorang manusia, Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes sangat berbahagia. Tetapi ternyata kebahagiaan mereka adalah awal di mana sebentar lagi Yesus akan masuk di dalam penderitaan. Bahwa di dalam kemuliaan Allah yang pada saat itu mereka saksikan dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi penderitaan itu akan dimulai.
Nah, ketika murid-murid masih sangat tercengang, terkagum, dan ketakutan semua menjadi satu, dikatakan di ayat 7, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini sama seperti ketika Yesus selesai dibaptis, ya, ada suara yang seperti itu. Nah, pada saat itu murid disadarkan siapa Yesus sebenarnya, diingatkan kembali bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan dengan suara itu para murid diingatkan jangan hanya kagum saja melihat perubahan wajah atau rupa Yesus, tetapi yang lebih penting dari itu, dengarkanlah dia. Nah, ketika suara itu sudah berlalu, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, pemandangan berubah. Tinggal Yesus saja dan seorang diri. Musa dan Elia yang tadi sudah tidak ada. Yesus sudah kembali seperti Yesus yang sehari-hari mereka lihat ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan ketika mereka turun dari gunung, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka di ayat 9, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Biasanya orang kalau melihat sesuatu yang spektakuler, yang menakjubkan, yang luar biasa, kan cepet-cepet pengen dikabarkan, ya. Seperti kita kalau dapat info apa di WA, langsung disebarkan, dikabarkan. Harus jadi orang nomor satu yang menyebarkan, karena kita nggak tahu itu hoax, itu berita benar atau tidak, itu merugikan orang lain atau tidak, dampaknya apa untuk kita dan orang lain. Cepet-cepet pengen dikabarkan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, jangan menceritakan kemuliaannya dulu, jangan yang baik dulu, jangan yang spektakuler dulu. Memang itu yang selalu dinantikan orang, kan? Itu yang selalu diinginkan orang, yang wah, yang spektakuler, yang menakjubkan. Tapi Tuhan Yesus memesankan, biarlah penderitaan itu terjadi lebih dulu. Jangan orang senang-senang dulu, hanya mau enaknya, hanya mau manisnya, tetapi tidak mau menerima, tidak mau mengakui, tidak mau merangkul penderitaan dan juga kesulitan. Tuhan Yesus ingin mengajarkan menerima, mencintai penderitaan Yesus agar dapat menerima kemuliaannya. Karena banyak orang yang suka dengan kemuliaan, tetapi tidak suka dengan penderitaan. Orang suka dengan keselamatan, tetapi orang tidak suka kalau suruh melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan yang itu sulit untuk kita. Mengasihi sulit, mengampuni sulit, berbuat baik sulit, tapi masuk surga, oh mau, ya. Itu satu hal yang bertolak belakang. Tuhan Yesus mengajarkan rangkul, terima dulu penderitaan Yesus, karena itulah yang menyelamatkan kita. Bukan hanya kemuliaannya saja yang terus kita harapkan dan kita nantikan, tetapi penderitaan itu nyata. Dan kita betul-betul harus merasakan itu bahwa Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan cara yang luar biasa menyakitkan dan sulit bagi seorang manusia dan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam hidup transfigurasi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, menjelang masa raya Paskah, karena nanti setelah hari Minggu ini, besok Rabu kita sudah mulai Rabu Abu, kemudian Paskah 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kita akan masuk Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah. Kita melihat diri kita. Hari ini kita diajak untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam transfigurasi. Kemudian kita juga melihat bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus menderita, tapi kita juga diminta untuk menilik kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini kita sering bertindak seperti Petrus, gagal menghayati iman kepada Yesus. Sebentar lagi Yesus menderita, tapi dia begitu senang dengan apa yang dialami sampai mengatakan bikin kemah pada saatnya untuk
Yesus, untuk Musa, untuk Elia. Yang dipikirkan adalah hal duniawi, hal yang sementara, hal yang tidak selamanya ada. Kemah kan diibaratkan sesuatu yang sementara. Orang tahu kemah itu kan sementara, nanti pindah lagi, atau kalau anak-anak sekolah kemah kan cuma berapa hari. Atau ketika di dalam kemah pengungsian itu kan tidak akan selamanya, sesuatu hal yang sementara. Apakah di dalam kehidupan kita hanya berfokus tentang apa yang sementara? Kita kejar apa yang sementara itu sehingga kita melupakan siapakah diri kita. Apa yang harus saya lakukan dengan penderitaan Yesus? Apakah saya juga mau menderita sama seperti Yesus? Menderita bukan cari perkara, cari molo ya Bapak Ibu, tetapi menyangkal diri. Apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, bisakah itu saya sangkal untuk memasukkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk siap melihat wajah atau rupa Yesus dalam segala keadaan. Kita juga diajarkan untuk senantiasa beriman di dalam segala keadaan, dalam kemuliaan ataupun di dalam penderitaan. Saat ini kita dalam kemuliaan atau dalam penderitaan. Dalam masa pandemi kita merasa kita ada dalam kemuliaan atau penderitaan, baik itu kemuliaan ataupun penderitaan yang kita rasakan. Kita beriman hanya kepada Yesus Kristus, karena kemuliaannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita, karena penderitaan dan kesengsaraannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan terlebih dari itu, dari bacaan kita hari ini kita juga belajar bahwa Yesuslah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, Yesuslah anak yang dikasihi, dengarkanlah dia. Oleh sebab itu saat ini kita membuka telinga kita, batin kita, hati kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, khususnya di dalam masa raya Paskah, di dalam masa-masa pertobatan. Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita mau menyangkal diri? Kalau Bapak Ibu saudara-saudara ini merasa masih kurang berkat dari Tuhan, kurang kasih dari Tuhan, masih mengejar segala sesuatu yang luar biasa, atau ingin hal yang baik-baik, yang manis-manis seperti kado Valentine, bunga, ampau, coklat, makanan, kue, dan yang lain-lain ya. Tapi kita dapat hadiah yang luar biasa. Kita temukan itu di dalam NKB 85. Bapak Ibu tahu NKB 85 lagunya apa? Apa enggak? Lama enggak nyanyi NKB ya? Ya, NKB 85 karena kasihnya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam tawa, cawan pahit pun diterima. Mengapa Yesus menderita di gerah dan mahkota duri pun dipakainya? Ini apa nanti? Mengapa Yesus mati bagi saya? Jawabannya kasihnya. Ya, karena kasihnya. Jadi apapun yang kita harapkan, kita sudah mendapatkan itu. Kasih terbesar Tuhan Yesus, sehingga kita diselamatkan. Kita diminta untuk boleh merangkul penderitaan Yesus ataupun kemuliaannya, dan kita boleh menjadi orang-orang yang mendengarkan suaranya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Marilah kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kembali kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Maha Murah dan Sumber Kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun berada, dan juga GKI Prambanan gereja kami. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang menolong setiap pelayanan kami. Engkau mampukan kami melayani dengan hikmat dan juga dengan tulus dan sungguh kepada Tuhan dan juga sesama kami. Apa yang menjadi keperluan kami dalam pelayanan, kami yakin Engkau menolong. Bahkan kami juga senantiasa Tuhan berkati dan lindungi, baik majelis jemaat, anggota jemaat ataupun simpatisan. Kami boleh terus terhubung satu sama lain di dalam doa, masih boleh terikat di dalam persekutuan yang indah, dan Engkau sendiri yang senantiasa menjaga relasi kami, supaya kami boleh menjadi satu tubuh di dalam Tuhan, saling melayani, saling mendukung. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati. Bagi mereka yang masih berjuang di dalam sakit dan penyakit, mereka yang sedang dalam perawatan di rumah ataupun di rumah sakit, Engkau Tuhan yang senantiasa menolong, Engkau memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, Tuhan tolong, biarlah kami boleh menjadi bangsa dan negara yang mengandalkan Tuhan, bahwa membangun di dalam pelayanan, melakukan tugas panggilan kami masing-masing di dalam hidup berdampingan di masyarakat, dan boleh melakukan apa yang menjadi panggilan kami, baik kami memimpin di pusat, di daerah, ataupun kami sebagai warga masyarakat boleh melakukan apa yang menjadi tugas panggilan dan tanggung jawab kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk mereka yang terus berjuang melawan pandemi ini. Kami semua yang ada di seluruh dunia Tuhan, kami nantikan pertolongan Tuhan. Kami melihat begitu besar kasih dan anugerah Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menolong, membimbing, memberikan hikmat. Bahkan kami juga boleh mendapatkan vaksin Tuhan yang telah diberikan pada tahap pertama tanggal 14 dan juga tanggal 24 yang lalu, dan gelombang-gelombang yang selanjutnya
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya, dengarkanlah nas persembahan ini. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mazmur 104, 33 sampai dengan 34. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 138 00 1710 2679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian KJ 439 bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh akan rahmat, Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik serta luar biasa, baik dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami dengan segala berkat-berkat Tuhan yang Engkau nyatakan pada kami dalam hari lepas hari. Hari ini kami dengan segala sukacita membawa persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Dengan ketaatan pada firman-Mu ini, kami hendak membawa persembahan ini. Kami percaya Tuhan melayakkan persembahan ini, serta menjadikan persembahan ini menjadi alat yang luar biasa untuk menangkan jiwa serta perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga mengimani berkat berlipat ganda Tuhan curahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa dan memohon. Amin. Dengan tetap berdiri,
Mari kita pujikan PKJ 185, bait pertama dan kedua, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.